Sekarang aku ngapain aja sih? Mungkin teman-teman banyak nanya, "Ayib ngapain ya sekarang? Ayib miskin ya sekarang? Ayib mungkin bangkrut kali ya sekarang?" Jadi mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman, sekarang aku ngapain aja sih? Jadi sekarang aku lebih mendalami di industri vendor event. Jadi pekerjaanku ya seputar event, produksi event, dan semua hal yang menyangkut event. Mungkin banyak teman-teman beranggapan aku bangkrut, aku gagal membangun bisnis yang dulunya teman-teman tahu tuh adalah kedai kopi. Tapi seiring berjalannya waktu memang mungkin itu adalah cara kami untuk berhenti dari euforia yang sudah berlangsung lama. Karena apa? Semua euforia atau semua kebahagiaan itu pasti ada akhirnya. Jadi putuskan untuk selesai dari bisnis tersebut. Karena menurut aku euforia pasti juga ada ujungnya. Tidak semua kita selalu berbahagia, tidak semua kita selalu merasakan euforia yang kita mau. Karena memang ini bukanlah kegagalan. Karena apa? Dari awal kami sudah berpikir bahwa bisnis-bisnis yang kami anggap tidak bisa umurnya panjang, itu harus kita atur exit plan-nya. Ya mungkin ini salah satu exit plan kami, dan sekarang akhirnya aku memutuskan untuk beralih industri yang kuanggap mungkin bisa jauh lebih panjang, yaitu vendor event. Dan selain vendor event aku ngapain aja sih? Kan event nggak tiap hari, event juga nggak tiap minggu, dan vendor juga banyak yang ada di sini. Pasti aku bikin semacam strategi gimana caranya bisnisku itu bisa long term, bisa panjang. Nah, di satu sisi di saat tidak ada yang dikerjain untuk vendor, aku punya kerjaan sampingan, atau bukan kerjaan sampingan tapi lebih tepatnya kegiatanku di luar event. Aku sekarang lebih condong untuk menyelam di market kripto. Kenapa kripto? Kripto scam, kripto itu. Ya mungkin teman-teman banyak beranggapan seperti itu, tapi itu yang lagi aku gelutin, itu yang lagi aku sedangi. Ya mungkin juga teman-teman, "Wah, emang untung berapa banyak udah? Emang udah sekaya apa?" Enggak, teman-teman. Karena apa? Aku juga udah rugi banyak, tapi aku tahu itu adalah resiko yang harus kutanggung. Tapi ya itu seninya, aku senang di industri itu. Jadi ya sekarang sumber penghasilanku ya cuman ada 2, di vendor event dan juga investasiku di industri market kripto. Dan mungkin teman-teman melihat video ini bukanlah akhir dari perjalananku, tapi aku baru mulai, dan mungkin kita akan bisa berbagi banyak hal di konten-kontenku tentang aku menjalani bisnisku, tentang aku menjalani gimana melewatin masa-masa sulit. Karena sebagian teman-teman akrab yang sudah mengenalku pasti tahu perjalananku tidak mudah sampai ke titik sekarang. Mungkin teman-teman berpikir, apa sih yang berubah dari seorang Aib? Apa sih yang berubah dari aku? Tidak banyak, teman-teman. Tapi pada dasarnya yang banyak berubah di diriku adalah soal mindset. Soal mindset apa saja? Soal mindset tentang gimana kita berteman, gimana kita bergaul dengan circle-circle yang lain, gitu. Terus bagaimana mindset soal keuangan, soal financial, soal apa sih yang mau kita raih di masa depan. Itu yang banyak berubah dari aku. Jadi kenapa sih bisa berubah? Karena aku merasa sebagai manusia, kita wajib untuk selalu berubah. Berubah menjadi yang lebih baik. Kita berubah lebih baik dari hari kemarin. Dan aku akhirnya sekarang banyak menemukan gimana caranya aku merubah itu semua. Yang pertama yang aku lakukan adalah aku coba introspeksi diri dulu. Aku coba berhenti sejenak. Aku coba lihat apa sih yang aku cari. Setelah aku tahu apa yang aku cari, baru aku mulai. Temen yang gimana sih yang bisa bantu aku untuk tetap maju, yang bisa mendukungku untuk melanjutkan bisnisku atau masa depanku. Jadi setelah 2 hal tersebut, akhirnya kita udah bisa mikir teman mana yang kita pilih. Termasuk video ini pun kenapa akhirnya aku mulai shoot. Karena aku ngerasa aku udah saatnya untuk muncul lagi. Karena banyak teman-teman yang dulu yang aku anggap kurang baik untuk aku, akhirnya aku udah tinggalkan mereka semua. Dan aku sekarang hadir dengan mungkin sendirian, teman gak banyak, segitu-gitu aja. Tapi aku tahu tujuan jelasku, aku mau sampai mana, goalsku apa. Dan mungkin ini konten-konten yang aku buat itu akan menjadi bukan semacam pamer atau bukan semacam ini bikin konten untuk AdSense segala macam, tidak. Tapi ini untuk mereview di masa depan nanti bahwa aku pernah di posisi hari ini. Dan mungkin ini sedikit gila ya teman-teman. Mungkin teman-teman mikir, goalsnya apa sih, punya pengen ini pengen itu. Tidak. Goalsku cuma satu setelah aku menjalani hidup berapa tahun terakhir ini yang sulit, yang kacau. Goalsku apa? Goalsku adalah suatu hari uang tidak akan menjadi masalah di hidupku. Itu yang aku janjikan di diriku. Itu yang akan aku capai. Entah 1-2 tahun, entah 3 tahun, entah 5 tahun, bahkan entah 10 tahun. Yang jelas goalsku adalah uang tidak akan menjadi masalah lagi di hidupku. Mungkin teman-teman berpikir, Aib ini ambisius banget sih. Atau, bro jangan terlalu mimpi tinggi-tinggi bro, nanti jatuh. Tapi ya itulah aku. Mungkin teman-teman dekatku tahu gimana aku sebenarnya. Aku itu orang yang sangat-sangat ambisius. Dari dulu. Dari apapun lah. Apapun yang aku kerjakan, aku selalu pengen gimana caranya aku mencapai itu di akhir ujungnya. Apakah aku bisa jebol tembok itu atau tidak. Aku lakukan semuanya dengan
dengan sangat fokus. Mungkin teman-teman bertanya, apa aja sih yang dulu aku jalanin yang jadi kelihatan ambisius banget gitu. Yang pertama dulu ya mungkin, aku dulu main musik dari zaman SMP sampai 2011 akhirnya aku serius di band. Dulu sempat mungkin teman-temanku tahu, aku pernah bikin band terus pengennya itu bisa masuk industri nasional gitu. Dan itu banyak yang bilang, "Oh nggak mungkin bisa, oh nggak mungkin bisa." Aku tetap ngotot, gimana caranya aku harus ke Jakarta. Nah ini teman-teman nih pasti yang nonton nih sebagian ada yang tahu nih cerita ini. Aku lakukan itu. Gimana pun caranya aku lakukan. Sampai di ujung, oh ternyata nggak bisa ya. Dan aku jujur sama diriku, apa sih yang mau kuraih dengan main band itu? Simple teman-teman. Aku cuman pengen terkenal, aku punya uang yang banyak. That's it. Aku bener-bener tidak munafik seperti orang, udahlah berkarya aja, oh nggak. Aku nggak seperti itu. Semua tentang uang, semua tentang gimana caranya aku mencapai itu. Oh ternyata gagal ya udah. Akhirnya aku kerja. Aku kerja di sana sini dan aku banyak waktu itu diremehin, "Oh nggak bisa kamu jadi ini, jadi itu, jadi ini." Akhirnya aku buktiin di umurku 21 tahun aku udah bisa beli mobil sendiri, di umurku 22 tahun aku udah bisa banyak hal. Ya sampai di titik hari ini, itu banyak hal yang aku lakukan, bahkan loncat sana, loncat sini, ya mungkin kelihatannya kayak kutu loncat ya, tapi ya itulah yang terjadi. Dan memang akhirnya dari semua hal yang sudah aku lakukan ini, yang aku tidak sadar adalah aku kurang fokus. Karena apa? Satu hal itu kita harus fokus yang memang cukup lama, tahun-tahun bahkan. Apalagi kalau kita ingin hasil yang lebih besar, itu ya kita harus jalani itu tidak bisa singkat, tidak bisa 1, 2 bulan, 3 bulan, tapi harus panjang. Ya mungkin itu dulu kesalahanku yang aku akan bagi ke teman-teman. Karena apa? Hari ini banyak sekali teman-temanku yang nawarin bisnis bareng, usaha bareng, tapi aku selalu tolak karena apa? Karena aku ingin fokus di bisnis yang aku buat, di pekerjaan yang aku lakukan.